Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nesya Tatia Putri dengan NIM 1010322421. Pada video ini kami akan mempresentasikan sekaligus mempraktikkan modul hands-on tugas besar mata kuliah komputasi awan yang berjudul Deployment Landing Page Katalog Biji Kopi menggunakan Docker, GitHub, dan AWS EC2. Proyek yang kami kembangkan adalah Ciputra Coffee Beans, yaitu website katalog biji kopi yang dilengkapi fitur pemesanan, upload bukti transfer, serta dashboard admin untuk pengelolaan data. Nah, pada bagian pertama, dijelaskan bahwa praktikum ini bertujuan untuk memahami proses deployment aplikasi web menggunakan GitHub, Docker Compose, dan AWS EC2. Selain itu, praktikan juga mempelajari cara menjalankan aplikasi berbasis kontainer dan melakukan pengujian setelah deployment selesai. Selanjutnya, pada bagian latar belakang, dijelaskan bahwa aplikasi Ciputra Coffee Beans dikembangkan sebagai website katalog biji kopi yang dapat diakses melalui internet. Untuk mendukung proses deployment, digunakan Docker Compose dan AWS EC2 sebagai layanan cloud. Nah, pada bagian ini juga ditampilkan arsitektur sistem yang digunakan. Sistem menggunakan arsitektur 3 tier yang terdiri dari front-end, back-end, dan database MySQL. Front-end dibangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Nginx untuk menampilkan antarmuka website. Back-end dibangun menggunakan Node.js dan Express untuk menangani API dan logika aplikasi. Database menggunakan MySQL untuk menyimpan data produk, metode pembayaran, serta data pemesanan pelanggan. Nah, ketiga komponen tersebut dijalankan menggunakan Docker Compose pada satu instance AWS EC2. Berikutnya, pada bagian prasyarat ditampilkan perangkat dan layanan yang digunakan selama praktikum seperti Git, Docker, Desktop, Visual Studio Code, GitHub, AWS Academy Learner Lab, dan AWS EC2. Nah, selanjutnya rekan saya akan menjelaskan proses deployment website ke AWS EC2 menggunakan GitHub dan Docker Compose serta mendemonstrasikan fitur-fitur yang tersedia pada website Ciputra Coffee Beans. Jadi perkenalkan, nama saya Ibnu Teguh Pramudia Putra dengan NIM 10110324066. Jadi di sini saya mendapat bagian untuk mempraktikkan proses deploy di websitenya. Jadi langkah pertama, kita clone dulu repositorinya ke laptop lokal saya. Nah, di sini sudah berhasil di clone. Kita bisa cek ke file explorer, dokumen, GitHub. Nah, di sini udah ke clone semua ke lokal. Setelah itu kita ke AWS Learner Lab. Nah, di sini saya sudah login. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat instance, di mana kita masuk ke page instance, lalu launch instance. Nah, di sini namanya tugas cc katalog coffee. Nah, di sini OS-nya kita pakai Ubuntu, lalu menggunakan versi 24.04. Nah, setelah itu untuk tipe instansinya kita menggunakan T2 Micro. Nah, setelah itu pairingnya kita menggunakan Foki. Oke. Setelah itu kita klik launch instance. Nah, sini sudah, kita cek dulu apakah sudah berjalan. CC katalog coffee. Nah, ini di sini masih pending. Kita tunggu sampai running dulu. Nah, sini sudah running, lalu kita akan mengatur security groupnya.
Nah, di sini nama security groupnya adalah yang ini. Kita cari. Oh, kita membuat security group. Ya, kita lanjut, kita isi namanya. Terus misalnya tugas cc web sg. Nah, setelah itu untuk deskripsinya kita sg security group untuk akses sg SSH dan http. Nah, di sini kita isi bagian inbound rules-nya. Lalu kita pilih yang pertama itu SSH. Lalu ini anywhere IPv4. Nah, 00. Lalu yang kedua yaitu HTTP. Ini custom anywhere juga. Nah, untuk ini untuk outbound sudah, kita klik create security group. Nah, di sini sudah ke create security groupnya. Kita akan memasangkan security group ke instance C2 tadi. Kita pilih ke instance, kita pilih instance tadi. Lalu kita klik action, selection, lalu security, lalu change. Itu change security group. Nah, ini kita centang yang, nah ini coba CCWP SG. Oh, ini yang SG. Oke, setelah itu kita add, kita save. Selanjutnya kita salin IP publiknya yang ini, lalu kita masuk ke PowerShell. Oke, kita masuk ke SSH-nya. Nah, di sini sudah kita akan menginstal Docker Compose dan Git ke server EC2. Untuk komennya sudo git. Kita tunggu sampai proses selesai. Oke, selanjutnya kita install Dockernya. Pilih install docker.io, lalu docker compose v2 git kita tunggu proses sampai selesai. Lalu selanjutnya kita akan mengaktifkan Dockernya ini dengan command system start docker. Setelah itu sudo check enable docker. Nah, sekarang kita akan mengecek status Dockernya. Oke, di sini sudah aktif running ya Dockernya. Lalu selanjutnya kita akan nge-clone repositorinya ke EC ininya, ke server EC2. Git clone. Oh, ada typo sedikit di bagian awal. Oke, setelah itu kita masuk ke foldernya. Nanti kita sudah masuk, kita cek isi foldernya. Nah, sini sudah benar isinya itu backend, database, dan frontend. Lalu langkah selanjutnya kita menjalankan Docker Compose-nya di command itu
sudo apa docker compose terus up di build. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini sudah berhasil nge-build dockernya, lalu kita cek kontainernya ya. Nah, kita cek itu sudo docker ps cek lagi. Nah, di sini sudah ada 3, yaitu front end, back end, dan database-nya itu MySQL. Lalu kita akan menguji backend dan database-nya, yaitu komennya curl http localhost API help. Lagi. Nah, di sini berarti statusnya oke. Nah, di sini statusnya oke, yang dimana database-nya itu berjalan dengan lancar. Lalu kita akan selanjutnya kita akan mengecek status dockernya, itu komennya. Nah, sudo systemctl status. Nah, ini sudah benar, sudah active running. Lalu kita clone repo-nya lagi. Nah, ini setelah itu berhasil cd toolbus cc. Lalu kita lihat isi folder. Nah, isi foldernya udah ada read, backend, database, docker compose, dan front end. Nah, setelah itu kita akan menjalankan docker compose-nya, itu kemudian sudo docker compose up di build. Oke, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah selesai kita akan verifikasi kontainernya. Kemudian itu sudo docker ps. Nah, di sini sudah ada front end, back end database-nya. Lalu kita akan menguji back end database-nya. Lagi yang ini. Oke, statusnya udah oke. Sekarang kita buka websitenya. Cara buka websitenya, kita ke instance, lalu kita klik toolbus untuk instance yang saya buat. Lalu kita ke network, kita copy linknya ini, pakai cloud. Nah, di sini sudah ada tampilan usernya. Kita bisa dapat klik home, ini adalah home-nya, produk kita, lalu about us, tentang kami, lalu form pemesanan. Nah, di sini saya akan membuka page adminnya karena login.ml. Nah, di sini untuk username dan passwordnya saya masih menggunakan admin karena itu untuk demo saja. Oke, di sini saya login. Nah, di sini kita dapat di tampilan user kita dapat memesan jumlah kopi, misal kita pilih produknya dulu, misalnya ini cuma pesanan 1. Nah, ini dalam bentuk kilogram. Pengiriman telepon. Di sini kita bisa memilih metode pembayaran, lalu kita upload booking transfer, contohnya ini kita ambil file random saja, random. Oke, di sini pesanan gagal karena alamat itu harus mencantumkan nama yang jelas, daerah nama yang jelas. Nah, saya lebih lengkap dulu. Opsi belum jual
Kabupaten Bandung. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, di bagian admin, di bagian adminnya itu dapat mengelola produk kopinya itu, ini mana kita bisa menambah atau menghapus ataupun mengedit yang sudah ada di sini, di katalog kita yang sudah tampil di sini. Nah, untuk menambah produknya kita bisa contoh tes. Itu harganya misalnya 100.000 tes. Nah, kita masukin file random lagi, kita klik tambah produk. Nah, produk berhasil ditambahkan. Kita bisa lihat di sini. Nah, karena di sini belum muncul, kita bisa ke refresh atau refresh tekan ini atau Ctrl F5. Oke, di sini sudah muncul, artinya sudah berhasil. Nah, di sini juga kita bisa menghapus, tinggal klik ini, klik OK. Nah, berhasil dihapus, kita refresh lagi. Nah, di sini sudah terhapus di tampilan adminnya, di tampilan usernya. Lalu si admin juga dapat mengelola metode pembayaran, mau menambah ataupun menghapus metode pembayaran yang pada saat itu aktif. Lalu selanjutnya, admin juga dapat melihat data pesanan. Tadi kan saya sudah pesan, kenapa di sini muncul? Karena saya belum refresh halamannya dulu. Nah, tinggal klik ini. Nah, di sini sudah ada data pesanannya. Jadi status ini maksudnya, nah ini, apakah sudah dibayar, ditolak atau dibatalkan. Nah, kita sudah bayar, kita klik, maka sudah dibayar. Oke, sekian demo website dan tata cara menggunakan kodenya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam presentasi ini. Sekian, terima kasih.